Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tutorial ini, yaitu masuk pada bagian handling request. Oke, kita masuk ke materinya. Overview-nya seperti ini, ya. Untuk penjelasan prosesnya itu, jadi untuk poin nomor 1, user membuat request ke entry script, ya. Entry script itu web index.php. Nah, di sini bisa membuat request. Kemudian nomor 2 ini entry script akan memuat konfigurasi, ya kan, ada di index itu ada menginkulkan config.php, ya. Nah, dan membuat sebuah application instance. Kemudian application akan menetapkan route dengan bantuan komponen aplikasi yang bernama request. Nah, ini ya, ada yang namanya request component. Kemudian aplikasi membuat controller instant untuk menangani request. Jadi setelah ada requestnya, dia aplikasi akan membuat controller. Kemudian controller membuat action, ya, buat action dan menjalankan filters untuk action tersebut. Setelah membuat, dia akan menjalankan filter. Kemudian jika ada filter yang tidak terpenuhi, maka action akan dibatalkan. Nah, jika filter itu gagal apa tidak terpenuhi, dia request yang direquestkan oleh user itu akan dibatalkan. Jika berhasil, maka maka action akan dijalankan. Jadi action yang sudah dibuat oleh controller tadi akan dijalankan di sini. Dia akan meload model sama merender view. Nah, untuk model ini dia akan berhubungan dengan database, kemudian view itu untuk tampilan, ya. Kemudian jadi hasil dari view yang telah dirender akan dikembalikan ke komponen aplikasi bernama response. Nah, di sini response komponen. Jadi komponen respon akan mengirimkan hasil proses render ke browser pengguna. Kemudian kita masuk ke dalam bootstrapping. Bukan bootstrapping framework CSS, ya, tapi dalam Y ini bootstrapping adalah proses mempersiapkan environment sebelum aplikasi mulai menerima dan memproses request yang datang. Jadi bootstrapping dilakukan di dua tempat, yaitu di web index ini, ya, di web sini, web index.php di sini, dan aplikasi. Nah, ini aplikasi ini, ya, application ini. Pada entry script index.php, dua kelas autoload ini, ya. Nah, ini autoload dan y autoloader, dan yang ini melalui fill class dari y, ya, didaftarkan, ya, komposer autoload melalui autoload.php dan y autoloader melalui fill class dari y. Kemudian pada konstruktor dari aplikasi untuk ini, ya, ini fill ini memiliki konstruktor, ya. Ini yang akan dikerjakan itu dia akan memanggil pre-unit, melakukan konfigurasi properti penting seperti properti basepath yang ada di config sini, di config web di sini. Nah, ini, ya, basepath ini. Nah, ini properti yang akan diproses, dikerjakan di konstruktor ini. Nah, seperti pada hal yang lainnya, kita langsung saja. Jadi karena bootstrapping ini dilakukan sebelum menangani request, jadi kita harus memastikan hanya komponen yang penting saja yang dimasukkan dalam proses bootstrapping ini. Jadi yang komponen penting-penting saja. Di sini ada contohnya, ya.
pada mode production Anda mungkin perlu mengenablekan apt-edges ya, karena ini development jadi apt-edges ini tidak perlu dulu. Kemudian kita masuk ke routing. Ketika metode Y ya, application run ini dijalankan ya kan oleh entry script, hal pertama yang dilakukan adalah meresolve request yang datang, kemudian menjalankan controller action untuk menangani request tersebut ya. Proses ini disebut routing. Jadi saat user misalnya merequest, dia akan merequest halaman produk ini. Nah, ini dia akan meresolve ya request yang tadi itu, yang ini tadi, kemudian menjalankan controller action ya, controller kemudian index actionnya. Nah, proses ini disebut routing. Proses resolve ditangani oleh metode Y, metode resolve yang ada di class request, yang akan menghasilkan rute valid ya jika action yang sesuai ini dipanggil ya. Jika yang ini misalnya tidak ada kesalahan ya, maka rutenya itu valid. Kemudian route-nya tidak valid ya, akan dimunculkan not found. Misal di sini ada S, di sini kan ini route-nya tidak valid, maka dia akan menampilkan HTTP not found ya, exception. Kemudian tidak ada route, controller action pada properti default route akan dipanggil. Jadi semisal di sini tidak ada route, nah di sini dia akan memanggil index karena pada controller item controller di sini default route-nya itu index, dan ini default route ini bisa dirubah ya, maksudnya default action ya. Nah, ini kita bisa meng-create di sini, misal action create. Nah, tidak ada action di sini, dia akan menuju ke create seperti itu. Kita komen lagi, kita kembalikan lagi ke index. Nah, seperti ini. Kemudian catch all route adalah kondisi spesial di mana semua request akan diarahkan ke sebuah controller action. Misal aplikasi sedang dalam fase maintenance ya. Jadi untuk ini ya, di web di config web ya, config web, di sini ada yang namanya, kita bisa nambahkan property catch all ya. Nah, ini ya, properti ini itu bisa digunakan request apa saja yang dimasukkan oleh user di sini. Dia merequest apa saja, pasti dia akan ke redirect ke isi dari ini ya, dari catch all ini. Seperti ini, misal saya akan mengarahkannya ke item create misalnya. Saat saya mengakses about, dia akan ke create ya, ke kontak, dia akan mengarahkannya ke create item. Jadi ini sangat bermanfaat jika waktu maintenance ya, seperti itu. Refresh lagi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah request ya. Request direpresentasikan dalam bentuk objek. Setiap request itu bentuknya objek ya, yang ada HTTP header, ada headernya, cookies, dan lain-lain ya. Parameter dari request bisa didapat dengan memanggil metode y web class request kemudian get ya. Kemudian atau untuk yang post menggunakan metode post yang akan mengembalikan nilai get atau post.
jika PHP murni sintaknya seperti ini ya. Tapi jika menggunakan Y, dia menggunakan sebuah metode. Kemudian dapat melihat metode HTTP yang digunakan oleh sebuah request melalui fungsi-fungsi seperti ini. Misal metodenya itu menggunakan ajak, maka kita bisa mengecek apakah requestnya itu bentuk apa. Jika diajak, dia akan return true, seperti halnya untuk yang get sama yang post. Kemudian informasi HTTP header dari sebuah request dapat diakses melalui properti. Nah ini seperti user agent browsernya ya, itu bisa didapatkan melalui request header. Dan juga dapat melihat hostname dan alamat IP dari komputer ya. Ini bisa dilihat, misalnya saya mengecek user IP saya ya, misal saya menampilkannya di sini ya, item, di sini item controller, di sini ada index ya. Kita coba tambahkan user IP dan Y ya, ini cost ya, dan app ya, app. Agar bisa menggunakan Y, kita ini includekan dulu di sini ya, use Y. Nah, seperti ini. Nah ini bisa dipakai ini request user IP. Nah kita bisa menambahkannya di sini agar bisa ditampilkan di view-nya, user IP, yaitu isinya variabel dari user IP seperti ini. Kita save, kemudian coba kita tampilkan di view-nya. Karena ini item ya, item index, berarti dia folder di item, kemudian file index. Nah kita tampilkan di sini. Kita coba tampilkan di ini title ya, ini title ini di sini, bawahnya sini ya, pakai tag 2 dan seperti ini. Tebar user IP, kita coba bisa atau tidak. Echo tebar user IP. Nah di sini muncul. Ini kenapa seperti ini? Dia pakai IP versi 6 ya. Ini merupakan IP localhost karena saya mengaksesnya melalui localhost ya. Itu kembalikan lagi. Oke, kemudian request URL. Jadi dapat melihat bagian dari request URL melalui atribut berikut. URL itu mereturn URL ya. Absolute URL itu semua URL ya. Untuk URL ini tanpa host, maksudnya hostnya itu yang ini awal itu. Kalau absolute ini ada domainnya yang ini. Kemudian host info itu ini localhost, path info, after entry script ya, after sini. Nah ini ya, merupakan path info. Query string misalnya ada di sini ini ya. Nah ini adalah query string. Dan base URL after host ya, after host berarti di sini. Nah ini base URL ini.
Kemudian script URL return admin index, dimana URL itu tanpa path info dan query string. Nah, tanpa query string dan path info. Nah, ini tanpa ini ya. Jadi ini saja. Kemudian server name sama hostname ya, hostname localhost ini. Untuk port defaultnya 80 ya untuk web server. Kemudian kita masuk ke respon. Setelah aplikasi selesai menangani sebuah request, objek respon ya akan dibuat dan dikirimkan ke pengguna. Objek respon ini berisi informasi seperti HTTP, status code, HTTP header, dan body. Untuk menambahkan informasi pada HTTP header dapat dilakukan dengan manipulasi properti sama yang tadi ya, pada request tadi. Nah, kemudian pada kasus-kasus sederhana kita tidak perlu melakukan perubahan atau penambahan pada objek respon ini. Aplikasi sudah membuat objek ini secara otomatis melalui return value dari controller action. Jadi tidak perlu melakukan perubahan ya. Kemudian adalah session dan cookies. Pada PHP murni, session dan cookies itu diakses menggunakan variable global ya, $_session dan $_cookie. Tapi pada Y itu session dan cookie itu dikelola dalam sebuah kelas. Nah, mengaksesnya itu caranya y.2 kemudian $f aplikasinya, yaitu kemudian ke kelas yang dipilih, session untuk cookies. Nah, seperti ini contohnya penggunaannya. Dia language misalnya, nah ini kan akan mendapatkan cookies language, session language. Nah, ini untuk men-set session ya. Misalnya language ini diisi dengan NUS. Nah, bisa dipilih salah satu ini. Rekomendasinya itu yang paling atas ya. Nah, ini untuk yang cookies hampir sama dengan yang session ya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke latihan. Sebelum kita latihan ya, kita coba tambahkan di sini ya kategori ID, soalnya belum ada. Ini hanya produk ya, produk itu item. Kita coba tambahkan kategori ID. Caranya kita masuk ke views, layout, main.php. Nah, di sini kita tambahkan labelnya, yaitu untuk kategori ID ya, jadi produk kategori gitu aja ya, kategori. Kemudian kita menuju ke kategori, karena sudah ada ya controllernya, kemarin dibuat belum ada. Coba kita akses nih kategori. Nah, belum ada, kita coba buat ya. Kita menggunakan key lagi seperti kemarin. Di modelnya sudah ada belum ya untuk kategori? Belum ada ya. Coba cek database item kategori, sudah ada. Ini sudah ada, tinggal controllernya, CRUD nya. Nah, ya. Model class, app models ya, app models.
modelnya ini, model item kategori item kategori pakai PHP ya, search item kategori. Untuk setnya item kategori set nggak ada. Copy aja deh, search controller class. Apa karena kita belum buat controllernya? Oh iya, kita coba controller generator dulu ya. Controller add item kategori controller action id index view path-nya default aja ya. Kita preview, dia membuatkan kita controller sama views. Coba kita generate. Nah, kita coba akses di sini ya, localhost smart web kategori apa ya, item kategori. Nah, sudah ada ya. Oke, kita udah buat. Kita coba create generator model. Di sini nambah ya, item kategori control. Kita model classnya model item kategori search ya, search cari data controllernya item kategori controller. viewpad-nya kita kosongin aja. Kita coba preview. Kita override ya, override dan generate. Kita refresh. Ada kesalahan di sini. Kita coba masuk ke views, item kategori, kemudian di sini ada index. Nah, ini kita coba hapus saja ini. Oke, udah. Nah, udah muncul ya. Ini saya menambahkannya lewat database ya, langsung PHP-nya admin. Nah, seperti ini. Udah. Ini produk, ini kategori. Ups, kategori. Oh, bukan kategori ya, pak saya. Item kategori so. Oke, kategori. Ups, produk itu belum verify. Oke, udah ya. Oke, sudah. Kita udah, ini kita nambahkan kategori. Sudah. Ya, sampai mana tadi? Oke, sudah. Kita coba buat tabel ya, buat tabel statistik. Di sini saya sudah membuatnya ya. Struktur. Nah, ini ya. Ada ID, access time, user IP, user host, batch info, dan query string. Nah, setelah buat tabelnya, kemudian kita buat model generator ini, karena saya sudah membuatnya ya. Nah, pakai statistik ini ya. Nah, itu kita generate. Jika sudah, kita tambahkan
atribut properti respon ya, respon di komponennya di web ya, di web. Nah di sini saya menambahkan pada bagian komponen, saya menambahkan yang namanya response. Nah dia akan menuju ke kelas ya, berdasarkan kelas ini, kelas respon punyanya Y. Kemudian jadi sebelum kirim responnya, sebelumnya dikirim ya, dia akan memanggil kelas yang namanya node statistic dan metode before response send. Nah, kita coba. Jadi kita perlu membuat folder helper di app ini, helper. Nah ini ya, helper, saya sudah membuatnya, helper, kemudian node statistic. Nah kemudian di sini dia namanya method before response send. Nah ini ya, jadi dia metode ini itu memanggil model dengan action save user info. Nah save user info itu ada model ya, model statistik save user info. Nah dia akan buat objek baru dari statistik, kemudian user IP, karena ini pakai pakai objek user IP, kemudian dia akan diisi user IP dari user requestnya. Dan untuk yang user host itu user info, dan untuk path info itu path info untuk request. Dan query string itu yaitu query string. Jadi pastikan untuk rule query string kita hapus dari masukkan sini ya. Jadi tidak perlu require ya, tidak perlu diisi, boleh kosong maksudnya untuk query string, karena tidak semua URL itu memiliki ini query string. Jadi kita bolehkan kosong query string. Dan untuk access time itu tanggal sekarang. Kemudian jika model ini itu tervalidasi, artinya lolos dari rule ini, dia akan di save. Nah setiap kita request, coba kita hapus dulu ya, ini sudah hapus, coba hapus semua, kita delete. Nah ini kosong ya, ini kosong, terus banyak soalnya, delete all. Kok banyak, berapa data ini? Oke, ini terakhir. Nah ini kosong ya. Nah saat user merequest URL, nah misalnya produk, nah ini kan merequest, nah ini kan datanya akan disimpan ke dalam statistik. Nah dia merequest item index, ini access time-nya saat ini, kemudian user IP-nya versi 6 ya, host yang localhost. Untuk query string-nya kosong. Nah untuk yang default toolbar ini ya, di bawah ini, bawaan Y-nya seperti itu. Kita coba tampilkan juga untuk yang statistik ya. Kita tampilkan di navigasi, di views, gimana ya,
di layout ya, menu PHP kita tambahkan sebelum kontak ya, sebelum about. Oke, ini kita statistik kita belum buat controllernya. Nanti kita buat statistik index. Kita coba buat controller class. Action viewpad-nya biarkan preview, generate. Oke, kita create, langsung ke kita create app model statistik, pakai S ya, statistics. Oke, kita search, nggak pakai A ya, nggak pakai S ya, biarkan kosong, preview. Nah, kita override ini, dan kita generate. Nah, kita coba refresh. Oops, back is not found. Oh iya, kita pakai S ya. Oke, kita coba hapus ini karena bawaannya key ya, bawaannya key itu dia masukkan gitu. Padahal ini tidak perlu. Nah, kita refresh lagi. Nah, ini sudah ada ya, seperti ini. Kurang lebih seperti itu untuk handling request ya pada bab kelima. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.